Tak semua pernikahan berujung ke dalam suatu lubang perceraian. Bahkan, ketika ada masalah yang besar dan gugatan cerai sudah dilayangkan, masih banyak pasangan yang ingin mempertahankan hubungan mereka. Namun, banyak juga pasangan yang tidak bisa untuk mempertahankan hubungannya, sehingga hubungannya pun harus kandas. Seperti kisah berikut ini, di mana terdapat seorang pasangan suami istri yang sudah menikah selama 3 tahun dan dikaruniai satu orang anak yang sedang berusia 2 tahun. Namun, pada saat akan memasuki ulang tahun perkawinannya yang keempat, sang istri pun tiba-tiba memberikan kejutan kepada sang suami berupa surat cerai. Sang suami pun bingung mengapa sang istri melakukan hal tersebut. Ketika ditanya alasan mengapa sang istri ingin bercerai dengan sang suami, sang istri pun mengatakan bahwa ia sudah geram dan kesal dan tidak bisa lagi menahan emosinya karena sang suami sangat jarang untuk pulang ke rumah. Sang suami pun sontak menanggapi pernyataan istrinya dengan amarah dan kekesalan yang sedang membara. Mereka pun akhirnya berdebat karena sang suami merasa ia bekerja keluar kota dan jarang pulang untuk menafkahi keluarga kecilnya itu. Kedua pasangan tersebut berdebat tidak selesai-selesai, sampai-sampai sang buah hati pun menangis mendengar percakapan kedua orang tuanya. Kedua pasangan tersebut akhirnya tidak memikirkan bagaimana perasaan buah hati mereka jika ayah dan ibunya harus berpisah, karena mereka sudah sangat terluap-luap oleh emosi dan amarah yang berlebih. Dan akhirnya amarah pun keduanya tidak bisa lagi untuk dibendung, sehingga mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri hubungannya di ruang persidangan agama. Perkawinan Katolik pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tidak terceraikan, atau biasa disebut dengan monogam. Perkawinan pada intinya bukan merupakan suatu hal yang untuk dipermainkan, karena apabila seorang laki-laki dan seorang wanita sudah bersepakat untuk bersatu di dalam tubuh Kristus, maka perkawinan tersebut harus tetap untuk dipertahankan, seperti kata-kata yang terdapat di dalam ayat. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dari kisah-kisah tadi yang sudah kita tonton, dapat direfleksikan bahwa seorang istri dan seorang suami tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain, sehingga sang istri pun menggugat perceraian kepada sang suami. Sang suami pun tanpa berpikir panjang tidak menjelaskan alasan ia jarang pulang ke rumah, melainkan ia langsung merespon istrinya dengan amarah dan ambara yang tidak terbendung lagi. Dalam hubungan perkawinan juga pastinya akan ada konflik atau masalah yang melibatkan seorang suami dan seorang istri. Ketika sudah menikah, hendaknya apabila terdapat konflik di dalam suatu perkawinan, sebaiknya seorang suami dan seorang istri bicara baik-baik terlebih dahulu, tanpa membesar-besarkan masalah tersebut, di mana seharusnya kedua pasangan tersebut mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Selain itu, apabila sang istri atau sang suami tidak dapat lagi untuk menyelesaikan masalahnya secara berdua, hendaknya mereka memanggil pihak ketiga untuk menengahkan masalah mereka. Sang suami pun dari kisah tadi menurut saya salah, karena ia dari awal tidak pernah untuk berkomunikasi dengan istrinya. Sebaliknya juga dengan istrinya mempunyai kesalahan karena tidak menanyakan secara baik-baik terhadap suaminya, melainkan langsung menggugatnya dengan surat perceraian. Dari masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan mereka berdua adalah tindakan yang salah, karena mereka di satu sisi tidak memikirkan buah hati mereka, dan mereka pun melanggar perintah dari Allah, yaitu sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Demikian refleksi dari saya. Sekian dan terima kasih.